Di sini saya mau mengingatkan kepada masyarakat bahwasanya program PIP itu diperuntukkan untuk membantu menunjang pendidikan. Nah, jangan sampai punya dana PIP akhirnya jadinya apa? Motor, gak ada yang motor ya. Jadi memang ini adalah program pemerintah di mana untuk membantu masyarakat yang tidak mampu sehingga bisa terbantu dengan program ini. Berarti nggak bisa ya orang berada orang kaya nih daftar buat PIP ini nggak bisa? Oh tidak, iya karena memang lagi-lagi ini adalah bantuan untuk warga yang tidak mampu dan memang rujukannya adalah desil 1-5. Desil 1-5. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pemirsa podcast fraksi PKS Kota Depok? Ya, bersama saya Keiza Humayroh yang akan mengajak kalian semua untuk berbicara kepada narasumber kita hari ini, kepada Ibu Hajah Ela. Mungkin kita boleh sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Hajah Ela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri kepada audiens kalian. Baik. Terima kasih Kak Keza sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast fraksi, salam kenal. Ya, saya Ela Dahlia, anggota DPRD Kota Depok dari fraksi PKS yang Masya Allah tabarakallah sekarang ini diamanahkan menjadi anggota DPRD Kota Depok di Komisi D dan juga Badan Musyawarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita dengar ya pembukaan perkenalan dari Bu Hajah Ela ini. Mungkin nih di awal kita boleh nanya dulu, sebelum Ibu menjadi anggota DPRD ini, Ibu ngapain kerjanya? Aktifnya ya? Aktivitasnya. Baik, makasih Kak Keza. Saya sebelum menjadi anggota DPRD ini aktif di Forum Komunikasi Majelis Taklim atau FKMT. Nah, kebetulan diamanahkan menjadi Ketua FKMT Kecamatan Sawangan, seperti itu. Jadi memang berjalannya saya menjadi anggota DPRD ini diawali dari keikutsertaan saya, keterlibatan saya kepada masyarakat, terutama di majelis-majelis taklim seperti itu. Jadi memang frekuensinya itu ada pertemuan bulanan setiap sebulan sekali di awal bulan itu pengajian di Balai Kota. Balai Kota. Itu di Balai Kota Depok, 11 kecamatan kita sering berkumpul dengan ketua-ketua kecamatan yang ada di Kota Depok, termasuk di situ ada Bunda Eli sebagai ketua umum. Saat itu sampailah kepada penawaran untuk mencalonkan diri untuk dicalonkan sebagai anggota DPRD Kota Depok. Namun kita tidak langsung menerima begitu saja karena memang banyak sekali pertimbangan bahwasanya ini adalah amanah yang luar biasa, pastinya harus dipertimbangkan dengan segala matang ya, seperti itu. Dan saya berkomunikasi dengan suami, dengan keluarga besar gitu ya, dan juga didukung oleh kakak saya luar biasa. Kakak saya Eva Fauzia dan juga Habibillah yang memang ya udah kalau memang Bibi mau, terus suami bilang ya udah terserah mama kalau memang itu yang terbaik papa dukung. Berlanjut dari situ langsunglah kita mencalonkan diri seperti itu. Gitu, mungkin bisa ceritain nih hal yang menarik apa sih ketika Ibu ini mencalonkan diri menjadi anggota DPRD? Baik. Karena memang saya itu tidak ada di background saya itu politik ya, saya itu adalah masyarakat biasa dan juga seorang ibu rumah tangga yang ngaji juga di lingkungan sekitar, majelis taklim sekitar seperti itu ya. Jadi memang ini hal yang memang benar-benar baru ya, sehingga atas dasar itu saya sadar saya bukan orang politik dan memang terjun ke politik itu harus membranding diri. Saya terjun ke masyarakat. Saya mencoba memperkenalkan diri walaupun saya orang Sawangan asli. Orang Sawangan asli, namun saya di Sawangan pun saya memperkenalkan diri dengan cara apa? Door to door. Door to door coba. Kita memperkenalkan diri dari rumah ke rumah dengan kita minta doa, bantuan, dukungan segala macam dan juga menyampaikan bahwasanya saya adalah putri daerah asli ya, asli Sawangan Baru. Asli Sawangan Baru ya. Jadi 20 tahun tidak ada keterwakilan dari Sawangan Baru, Kak Keza. Itu yang membuat saya semangat bahwasanya saya ingin memberikan kontribusi
untuk masyarakat saya ketika misalnya ada keterwakilan dari Sawangan Sawangan, Baru iya. ya, anggota legislatif, maka pembangunan di Sawangan Baru itu akan masif, akan signifikan, dan terbukti qadarullah setelah saya jadi maka prioritasnya adalah Sawangan Baru, dan nanti Alhamdulillah. setelahnya baru ke wilayah-wilayah lain. Seperti itu. Ya, tadi Ibu ada di Komisi D ya? Ya. Ya, kalau boleh tahu apa nih kerjaan Ibu selama di Komisi D itu? Komisi D itu kalau apa ya, plesetannya lah ya, jobnya itu adalah Komisi D derita. Tapi enggak, buat saya bukan derita, buat saya itu adalah doa dan juga insya Allah keberkahan ya. Jadi di situ adalah lebih melekat kepada kesejahteraan masyarakat ya. Karena di situ ada pendidikan, ada kesehatan, ada kesejahteraan masyarakat, sosial. Memang yang benar-benar apa ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat itu kan butuh sehat. Sehat. Ya. Masyarakat itu butuh pendidikan. Nah, Pasti. makanya ini adalah satu komisi yang insya Allah seksi dalam hubungan masyarakat. Iya. Seperti itu. Sebelumnya nih, mungkin ketika Ibu menjadi Komisi D ini, aspirasi apa yang sering Ibu dapatkan dari masyarakat, terutama masyarakat Sawangan itu sendiri? Kalau kita terjun ke lapangan ya, itu banyak sekali yang menceritakan bahwasanya betapa sulitnya untuk mendapatkan bantuan kesehatan saat ini, ya, dan juga pendidikan, terutama untuk masalah beasiswa ya, Ya, beasiswa. PIP, lalu juga UHC, lalu RTLH. Bagaimana tidak? RTLH di Sawangan Baru. Saya berbicara Sawangan Baru karena memang skup, karena memang itu adalah wilayah yang mendominasi saya. Maka di Sawangan Baru itu banyak sekali rumah-rumah yang memang harusnya sudah mendapatkan bantuan, atau rumah yang tidak layak huni yang harusnya dibantu itu belum tersentuh. Jadi begitu banyak aspirasi dari masyarakat untuk perbaikan rumah ya, yaitu RTLH. Yang paling banyak sih RTLH dan juga banjir ya, drainase. Banjir. Ya. Untuk hal itu bagaimana nih Ibu mewujudkan aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut? Tahapannya tuh gimana aja untuk membuat aspirasi itu menjadi nyata? Baik. Jadi untuk RTLH sendiri, karena kita juga kan Dewan punya yang namanya pokir ya, pokok-pokok pikiran. Nah, di situ kita sampaikan bahwasanya kita memang mempunyai aspirasi pokir, dana pokir. Namun saya sampaikan kepada warga masyarakat bahwasanya ini berkelanjutan, ini bertahap. Karena kita juga punya keterbatasan anggaran, nggak semuanya yang masyarakat sampaikan lalu serta-merta langsung kita akomodir, tidak gitu. Kita menyampaikan bahwasanya kami juga mempunyai keterbatasan anggaran, jadi skala prioritas yang akan kami lebih dahulukan seperti itu. Jadi memang begitu banyak harapan-harapan masyarakat kepada wakil rakyat mereka, karena memang kita harus sadar bahwasanya adanya kita di Dewan ini karena memang hasil dari suara mereka yang mereka titipkan kepada kita. Seperti mewakilkan aspirasi mereka. Kemudian nih Ibu orang Sawangan asli nih. Ya. Oh iya. Sawangan nih sering macet ya Bu. Waduh. Ya. Sawangan kubro saya. Kalau boleh tahu nih, Sawangan itu kan udah sering macet. Mungkin apa yang tanggapan Ibu tentang kemacetan itu, dan gimana nih solusinya biar Sawangan ini bisa jadi lebih baik lagi? Baik, Pak Keza. Jadi masalah kemacetan ini tidak terlepas dari tertibnya warganya sendiri. Betul. Seperti itu. Dan sebetulnya yang pertama memang harus adanya akuntansi umum, akuntan umum yang memang memadai dan nyaman. Sehingga pemilik mobil pribadi itu tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi ketika ingin mobilitas ke sekolah ataupun ke tempat kerja, seperti itu. Yang kedua, perizinan perumahan menurut saya harus dievaluasi. Karena dengan banyaknya perumahan-perumahan
yang marak sekali, lebih-lebih terutama di daerah kawasan barat, yang saya lihat. Karena saya rasakan ketika macet itu dari keluar tol, pintu tol Sawangan Kubro, itu terlerai pas di pertigaan Tugu. Itu menandakan ya volume kendaraan itu berarti memang banyak yang berada dari sana gitu. Dari tol itu dari lingkungan itu seperti itu. Ketika di Tugu itu terlerai begitu saja. Setelah Tugu itu Yapan ya, Tugu itu sebelum apa ya itu namanya ya, perumahan rumah makan Tirta Rasa, itu sudah terlerai. Maka dari itu kami ya selaku anggota legislatif memang harus evaluasi tentang begitu mudahnya perizinan untuk membuat perumahan-perumahan seperti itu di Kota Depok. Ya, baik, Mbak Keza. Ya, kita boleh masuk ke isu sosial nih, Bu. Siap. Isu sosial apa nih yang sedang marak di Kota Depok? Yang pertama, sebetulnya banyak warga masyarakat yang mengeluhkan dihapuskannya UHC. Kesehatan. Kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan itu adalah kebutuhan yang prioritas, yang fundamental untuk masyarakat. Orang mau makan pakai apapun kalau sehat enak, betul nggak? Betul. Mau makan pakai ikan asin sama sambal terasi, udah enak aja. Yang penting sehat. Jadi tuh kita harus hadir untuk masalah kesehatan di Kota Depok ini. Jadi harapan saya tetap sebetulnya menginginkan Depok kembali ber-UHC karena memang ini sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Depok. Dan kalau memang sudah ber-UHC itu kan tidak lagi berbicara masalah kaya dan miskin, tidak lagi berbicara masalah desil. Kalau berbicara masalah desil, banyak sekali desil itu yang tidak tepat sasaran. Ada orang yang janda, nggak punya apa-apa, tapi kok ada di desil 6. Nah, ini makanya PR buat kita. Mudah-mudahan Depok kembali mengevaluasi ya ketika Depok ini sudah tidak ber-UHC, maka kita akan kesulitan untuk mengadvokasi masyarakat terkait dengan pembelaan kita kepada masyarakat miskin yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Seperti itu. Selama ini apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan konsistensi memperjuangkan UHC tersebut? Di sejumlah media sosial dan juga media elektronik ya saya sudah menyampaikan bahwasanya UHC ini memang sangat-sangat mempunyai peran penting ya dalam menjamin kesehatan masyarakat. Karena universal health coverage ini ya memang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan bukan cuma hanya itu ya, kita juga perlu mengedukasi masyarakat ya. Jika masyarakat yang mampu, tolong aktifkan BPJS Mandiri. Kenapa? Karena keaktifannya ini sangat berpengaruh kepada UHC kembali ke Kota Depok. Karena kepesertaan BPJS harus 98% dari jumlah penduduk yang ada di Kota Depok. Jumlah penduduk Kota Depok 2.300.000. 2.300.000 pakai gimana nggak macet coba ya. Betul. Nah, lalu untuk keaktifannya itu 80%. 80%. Nah, saat ini untuk Kota Depok keaktifannya baru sekitar 73%. 73. Jadi bagaimana kita punya PR untuk menambah kuota keaktifan, menambah keaktifan peserta BPJS sehingga Kota Depok tidak lagi terlalu berat APBD-nya untuk mengcover UHC ini. Seperti itu, Kak Keza. Betul. Ya. Kemudian apa nih harapan Ibu terhadap layanan kesehatan yang ada di Kota Depok ini? Yang pertama pastinya tadi UHC balikin lagi di Kota Depok ya. Harus balik ya, Bu. Ya, harus balik di Kota Depok ya. Yang kedua, pelayanan yang akuntabel ya. Jangan ada diskriminasi antara ini BPJS, ini enggak, sehingga ketika ada diskriminasi ya ini perlu dipertajam karena ketika ada diskriminasi antara pasien umum dengan BPJS, orang akan males untuk ikut serta ke BPJS. Iya, betul. Males ikut BPJS
karena pelayanannya yang minim, kurang, seperti itu. Akhirnya masyarakat tidak mengikut sertakan ke BPJS. Ya, di mana berpengaruh nanti ke UHC. Betul, sangat berpengaruh karena memang harus keaktifannya 80%, Mbak Keiza. Seperti itu. Betul ya. Kita bisa lanjut lagi nih ke isu pendidikan ya, Bu. Baik. Saya minum dulu boleh nggak nih Kak Keiza nih? Boleh nih. Ini oren-oren nih. Nah, sesuai sama kita papanya oren. Ya. Silakan Kak Keiza. Bismillah. Nah, untuk isu pendidikan ya, Bu. Ya. Mungkin di Kota Depok itu sendiri apa nih masalah terbesarnya, PR terbesar pendidikan yang ada di Kota Depok? Masalah paling besar adalah SPMB yang harusnya transparan dan nggak ada titip menitip. Itu dia. Jangan ada just tip. Jasa titip ya. Jasa titip ya. Ya, SPMB yang akuntabel, yang transparan dan pendidikan yang merata untuk pendidikan di Kota Depok. Dan juga sekarang saat ini ada program RSSG. Rintisan Sekolah Swasta Gratis yang alhamdulillah kita punya kuota 5.000 kuota. 5.000 kuota. Betul, untuk seluruh warga Kota Depok. Jadi memang ini adalah upaya dari Kota Depok untuk meminimalis anak-anak yang putus sekolah dan masyarakat yang rentan miskin yang tidak mempunyai biaya untuk pendidikan. Jadi kita membuka program RSSG. Jadi kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta. Jadi 1 tahun mendapat 3 juta untuk per anak. Masya Allah ya. Ya. Ini yang di cover oleh Komisi D ini pendidikan di jenjang apa aja nih, Bu? Sebetulnya kita karena memang regulasinya adalah kita adalah PAUD atau TK ya dengan setara PAUD TK dan juga SD dan SMP. Karena memang wewenang dari pemerintah kota adalah SD, TK, PAUD, SD dan juga SMP. Oh, ya. Untuk SMA ke provinsi. Oke. Seperti itu Kak Keiza. Provinsi. Kemudian untuk masalah beasiswa nih, Bu. Ya. Beasiswa ada namanya KIP, Bu. Iya, KIP dan PIP. Ya. Mungkin bisa dijelaskan itu mengenai KIP dan PIP itu sendiri. Kalau KIP itu lebih kepada mahasiswa ya, adalah beasiswa mahasiswa yang dibayarkan per semester biasanya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi memang belum pernah advokasi untuk KIP. KIP Terus terang ya. Untuk PIP itu beberapa kali saya juga sudah mengadvokasi PIP dan ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat karena masyarakat sangat-sangat terbantu dengan program ini. Besarannya itu beda-beda setiap jenjang, Kak Keiza. Betul. Jadi untuk tahap untuk SD 1 semester atau 6 bulan itu sebesarnya 450.000. 450 per siswa. Per siswa, betul. Lalu di jenjang SMP itu 750. 750.000. Ya. Sedangkan kalau SMA itu 1.800.000 untuk 1 tahun, atau 1 semester itu 900.000. Dan di sini saya mau mengingatkan kepada masyarakat bahwasanya program PIP itu diperuntukkan untuk membantu menunjang pendidikan. Jangan sampai punya dana PIP akhirnya jadinya apa? Motor, gadean motor ya. Jadi memang ini adalah program pemerintah di mana untuk membantu masyarakat yang tidak mampu sehingga bisa terbantu dengan program ini. Berarti nggak bisa ya orang berada orang kaya nih daftar buat PIP ini nggak bisa? Oh tidak, iya karena memang lagi-lagi ini adalah bantuan untuk warga yang tidak mampu dan memang rujukannya adalah desil 1-5. Desil 1-5. Betul Kak Keiza. Boleh sekarang kita lanjut ke isu tentang LGBTQ. Masya Allah, siap Kak Keiza. Seperti yang ada di berita-berita itu kan bahwasanya LGBTQ itu sudah mengeluarkan Perpres nomor 111 tahun 2025 yang mengatakan bahwasanya LGBTQ itu merupakan ancaman non-militer setara dengan terorisme. Ya itu gimana tanggapan Ibu tentang itu?
Ya, ini luar biasa ya, masalah LGBTQ ini memang sudah dinyatakan di Perpres nomor 111 bahwasanya LGBTQ ini adalah termasuk ancaman non militer. Ya seperti judol juga seperti itu kan pinjol, itu luar biasa. Ini kita memang dihadapkan dengan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat, dan memang ini menurut saya pribadi ya adalah bagaimana kita memitigasi adanya OPSM, orientasi perilaku seks menyimpang. Masya Allah. Nah, ini OPSM ini kita mitigasi sedini mungkin dengan apa? Dengan penguatan keluarga. Karena keluarga itu adalah satuan terkecil ya. Sebelum setelah RT itu yang terkecil kan keluarga. Iya, keluarga. Bagaimana anak-anak itu terbentuk karakternya itu di keluarga, terutama ayah dan ibu. Ya. Jadi di sini perlu sekali penguatan karakter di dalam tatanan rumah tangga, dan insya Allah kita juga memungkinkan untuk merevisi adanya Perda Ketahanan Keluarga. Jadi dimasukkan tentang isu LGBTQ ini, karena memang luar biasa. Mbak Keiza, saya kemarin jalan ke Jakarta ya. Jalan ke Jakarta. Jadi ketika ada lampu merah, itu badannya bugar, tegar, tegap, dan dia jalannya apa? Melambai, coba. Iya, jadi jangan sampai LGBTQ ini dinormalisasi. Saya khawatir ya, banyak sekolah-sekolah yang anak saya sendiri cerita, mah temen aku ada yang apa ya disebutnya tuh saat ini boti, betul. Boti itu apa? Ya seperti melambai seperti itu, dan itu dinormalisasi, mirisnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya nanti revisi Perda Ketahanan Keluarga ini menjadi mitigasi ya pencegahan LGBT yang ada di Kota Depok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, keturunan kita semua dari OPSM ini. Menurut Ibu apa nih dampak terhadap mental anak tentang LGBTQ ini? Jadi kalau LGBTQ ini khawatirnya misalnya menimpa naudzubillah min dzalik keturunan kita, itu khawatirnya akan ada traumatik yang luar biasa. Trauma yang luar biasa, dan trauma itu tidak cukup kepada diri dia sendiri. Khawatirnya yang lebih mengkhawatirkan dia akan menularkan ke orang lain setelah dewasa nanti. Nah, ini yang harus kita mitigasi ya, adanya dari penyimpangan ini terkait dari LGBTQ ini yang banyak di tempat dinormalisasi. Bahkan kemarin ada psikolog UI ya yang menyampaikan bahwasanya mereka ada di sini dan mereka terlindungi lah, kasarnya seperti itu. Itu jangan sampai ada normalisasi. Jangan menormalisasi. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada ya berpasang-pasangan, tidak ada yang abu-abu. Ya, surga dan neraka, tidak ada tengah-tengah seperti itu. Nih, maka jadi kita harus mengedukasi kepada anak-anak, kepada masyarakat, kepada anak-anak remaja bahwa LGBTQ ini sangat-sangat mengancam. Ya, generasi muda. Makanya bersyukur ada Perpres bahwasanya itu sudah digaungkan bahwasanya ini adalah ancaman non militer. Kita harus benar-benar harus waspada dengan LGBTQ ini. Itu Mbak Keiza. Kemudian dengan tadi kan kita harus mendidik edukasi sedini mungkin kan. Sedangkan sekarang itu banyak tontonan anak-anak itu yang merujuk ke LGBTQ itu tersebut itu. Jadi menurut saya ini perlunya hadirnya pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kominfo ya, untuk membatasi apa saja yang boleh dipublish dan tidak. Seperti itu. Jadi ini kan seperti seperti seakan-akan ajakan gitu loh. Dengan mereka melihat seperti itu, tayangan-tayangan atau adegan seperti itu, walaupun tidak ada ajakan misalnya, tapi kan dengan seperti itu khawatirnya akan tertular, akan bisa menular seperti itu dari tontonan itu. Seperti itu Mbak Keiza.
Kemudian ya, menurut Ibu gimana nih cara yang terbaik untuk mencegah dan mengatasi orang yang telah masuk ke dalam golongan LGBTQ itu tersebut? Mencegah Ya, dan mencegah dan mengobati orang yang udah masuk ke dalam kelompok itu. jadi kalau mencegahnya tadi saya sudah sampaikan kepada peranan keluarga ya. Keluarga dan Keluarga dan juga pemerintahnya dalam hal ini adalah Kominfo, dan juga untuk pribadi ketika kita sudah menemukan teman yang tanda kutip akan mengarah ke sana, maka tinggalkanlah. Jangan ada di sirkelan itu. Bagaimana tidak ketika Rasul berkata bahwasanya kalau kita berteman dengan orang yang wangi, maka kita ikutan wangi. Kalau berteman dengan tukang ikan, maka akan bau amis ikut. Jadi bagaimana kita memitigasi diri sendiri ya, dan juga peran orang tua itu luar biasa untuk mengedukasi masyarakat, untuk mengedukasi anak-anaknya maksudnya, anak-anaknya untuk bisa memilih teman yang baik. Seperti itu. Circle yang baik. Ya, circle-nya harus yang baik biar ke bawah baik. Betul, Mbak Keiza. Baik, kalau untuk cara mengobatinya ya, kalau mitigasi kan tadi kita hindari circle-circle yang seperti itu ya. Nah, kalau untuk mengobati, sebaiknya para korban dari LGBT ini sebaiknya membuka diri untuk sadar diri untuk rehabilitasi. Bagaimana caranya agar traumatik yang ada pada dirinya itu hilang dengan rehabilitasi ini, bukan malah mencari korban lain. Sehingga ini adalah mata rantai yang terus berkesinambungan, yang tidak terputus. Ketika memang dia pernah mengalami pelecehan seksual atau apa, dia konsultasikan ya, dan juga untuk segera merehabilitasi untuk dirinya seperti itu. Diri sendiri. Betul, seperti itu Mbak Keiza. Nah, Bu Ella, ya mungkin tadi kita sudah banyak-banyak berbincang ya mengenai tentang Komisi D dan isu-isu sosial lainnya. Ya, mungkin kita sudahi hari ini. Masya Allah, terima kasih Kak Keiza atas undangannya hari ini, begitu menyenangkan bisa kenal dan berbicara langsung dengan Kak Keiza, Ustazah dari Gontor. Masya Allah, sukses juga buat Kak Keiza ya. Amin. Ya, kita tutup ya untuk podcast pada hari ini. Mungkin bisa memberikan closing statement Hajail kepada penonton. Baik, terima kasih kepada Mbak Keiza yang sudah memberikan waktunya. Closing statement dari saya bahwasanya otoritas yang kita dapatkan sebagai anggota dewan itu adalah hasil dari kepercayaan masyarakat. Bahwasanya kepercayaan masyarakat jangan dinodai oleh ketidakjujuran, ketidaktransparan. Jadi masyarakat ingin disentuh, masyarakat ingin didengar, masyarakat ingin diprioritaskan. Dan kita sebagai anggota dewan harus peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait pendidikan, terkait kesehatan, dan ajakan kepada seluruh anggota dewan yang ada di seluruh kota dan juga wabil khusus Jawa Barat, ayo kita semangat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama tentang pendidikan, kesehatan, juga kesejahteraan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akhiri podcast pada hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya ya. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita perbincangkan hari ini dapat memberikan manfaat kepada pemirsa sekalian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Keiza, makasih.